Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Janabat Tauhid wa Tajwifa Manabi'is Syirki, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kewibawaan dakwah tauhid dan mengeringkan sumber-sumber kesyirikan. Di hari Kamis yang lalu itu sebetulnya pengajian tidak libur. Panitia Kaji Teko datang ke sini, saya juga diundang datang ke sini. Kita menyelenggarakan pengajian khusus untuk warga sekitar masjid sini. Alhamdulillah, karena kita sudah diberi kelonggaran, diberi tempat, diberi waktu untuk berkegiatan di sini setiap Kamis, yang sedikit banyak mesti aktivitas kita itu mesti mengganggu ketenangan warga. Harusnya kalau Kamis malam Jumat mereka bisa lalu lalang dengan santai, damai, tapi karena ada banyak parkiran, jadi harap lewat izin pekewo, kadang nginjen sekon jero. Makanya kita kula nuwun lagi untuk yang kedua kalinya dan menyampaikan udzur jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati warga, kita memohon maaf ya. Terus kita potongkan kambing kemarin. Kok kaji tiko, jamaah kaji tiko ora dibeleh wedhus ta Ustaz? Urunono. Nyeket-nyeket ngono insyaallah wedhus papat kecandak ini. Nyeket ya. Nyeket niku selame pindho. Jadi maksud saya apa menceritakan momen kemarin teman-teman? Maksud saya adalah untuk ditiru oleh teman-teman. Ya, ditiru. Begitulah cara kita menyelesaikan apa? Masalah, bukan dengan ketegangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Dengan membawa senyuman, kula nuwun, sopan santun, bawakan oleh-oleh. Teman-teman yang menghadapi masalah yang enggak jauh beda dengan itu di kampungnya, nah praktekkan itu. Ini memang kita harus berani modal untuk meloloskan dan meluluskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dakwah ini tetap terus berjalan ya, meskipun dengan terseok dan tertatih. Tapi setiap usaha untuk mengenalkan dakwah tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan itu pasti akan diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 9 sekarang. Kita memasuki bab yang baru. Oh ya, taruh situ aja Mas. Jazakallah khairan. Kita memasuki baru bab yang pertama, teman-teman. Karena kemarin di pertemuan yang lalu kita baru membaca muqaddimah saja. Bab ini berjudul Makna Tauhidi wa Bayanu Annahu Awwalul Wajibat. Makna Tauhidi, makna dari tauhid. Apa tauhid itu? Kenapa dalam hadis yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kewibawaan dakwah tauhid ini dan senantiasa berusaha mengeringkan sumber-sumber kesyirikan itu. Makna tauhid wa bayanu, dan penjelasan annahu, bahwasanya dia itu, yaitu tauhid, awwalul wajibat, menjadi kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Sehingga kalau kita punya anak, selayaknya yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita adalah
tauhid. Lafaz yang pertama kali kita diktekan kepada bayi kita adalah Allah. Allah. Kalau sudah bisa Allah, baru ditalkin la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu menjadi hal pertama yang ditemui oleh manusia dan menjadi kalimat terakhir yang diucapkan oleh manusia sebelum kematiannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat atau ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Kita berusaha la ilaha illallah menjadi ucapan pertama kita dan menjadi sekaligus menjadi ucapan yang terakhir bagi kita. At-tauhid itu huwa, dia adalah ifradullahi ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala, bima, dengan apa-apa, yakhtassu bihi, dengan apa-apa, dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minar rububiyah, berupa rububiyah. Rububiyah itu apa? Yaitu sifat Allah di dalam menciptakan dan mengatur seluruh alam raya ini. Hanya Allah yang mampu. Kalau antum meyakini ada makhluk selain Allah mampu menurunkan hujan, antum telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Di dalam urusan apa? Rububiyah. Karena rububiyah itu merupakan sifat-sifat Allah, sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Gak ada satupun manusia bisa memiliki sifat rububiyah ini, menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan membangkitkan lagi. Itu hanya Allah. Gak ada satupun makhluk bisa melakukan itu. Itu artinya mengesahkan Allah dengan rububiyah. Kalau antum masih meyakini ada makhluk selain Allah yang mengetahui kunci-kunci kegaiban, antum tidak mengesahkan Allah dalam urusan rububiyah. Yang kedua, wal uluhiyah, mengesahkan Allah dengan uluhiyah. Apa uluhiyah? Uluhiyah itu hak untuk diibadahi. Ini berkaitan saat kita meyakini, mengimani Allah itu menciptakan dan mengatur alam semesta. Konsekuensi logis dari keyakinan kita tersebut adalah kita hanya menghambakan diri kepada Allah, hanya menyembah Allah, hanya meminta pengayoman, pertolongan kepada Allah semata. Selain Allah tinggalkan. Itu namanya uluhiyah. Kalau antum meminta rezeki kepada Allah tetapi besok berdoa kepada selain Allah, antum telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Antum tidak menunggalkan Allah dalam uluhiyah. Atau antum menyembelih hewan untuk selain Allah, dipakai untuk sesajen, larung, sesaji, merti desa, bedah bumi. Berarti antum tidak menunggalkan Allah dalam uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah sang pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, konsekuensinya kita hanya menyembah Allah. Tidak boleh nyambi. Tahu nyambi? Punya sambilan menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu apa ya? Sholat contohnya itu, berdoa, meminta kesembuhan, meminta pengayoman. Ya, itu semuanya ibadah dan hanya kita peruntukkan bagi Allah semata. Jimat, ya, orang mati, wali-wali yang katanya mengabulkan permintaan itu ditinggal semua. Itu namanya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Wal asma'i was sifat. Yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam asma' was sifat. Maknanya kita hanya memberi nama Allah dengan nama-nama yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu. Jangan memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak dipakai oleh Allah. Pertanyaannya, kalau orang Jawa menyebut Gusti Allah itu boleh apa enggak? Setahu saya boleh, karena Gusti ini bukan bagian dari nama, bukan bagian dari sifat.
Ya, pembahasan kita adalah tentang al-asma was sifat. Adapun Gusti itu min babil khobar, mengkhabarkan tentang Allah. Kalau antum mengatakan Allah yang mengecat Lombok, Allah sang pemberi warna pada cabai, bener apa keliru itu? Bener wong antum mengabarkan tentang Allah. Tapi kalau antum memberi nama Allah sang pengecat gitu, nah itu antum telah terjatuh ke dalam kesyirikan, karena Allah tidak punya nama sang pengecat. Nah itu bedanya asma wa sifat dengan khobar. Kalau asma wa sifat butuh dalil, Pak. Makanya di dalam kitab Qawaid, apa itu judulnya? Tulisan Syekh Utsaimin itu? Qawaidul Husna fi asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Disebutkan bahwa al-asma'u was sifatu tauqifiyatun la majala laha lil aqli. Asma wa sifat itu merupakan tauqifiyah. Memberi nama Allah, menempelkan sifat pada Allah itu tauqifiyah, berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil, tidak boleh ngawur. Sehingga tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma was sifat. Itu makna tauhid. Fadakhala fi hadza, maka masuk ke dalam cakupan tauhid ini tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah, wa huwa i'tiqadu infiradir rabbi ta'ala bil khalqi war rizqi wa anwa'it tadbiri. Apa tauhid rububiyah? Wa huwa, yaitu i'tiqad, meyakini infiradir rabbi, bahwasanya Allah itu bersendiri. Allah itu satu-satunya zat, ya, bil khalqi yang menciptakan, war rizqi yang memberi rezeki, wa anwa'it tadbiri dan yang melakukan berbagai macam pengaturan terhadap alam semesta ini. Allah yang mengatur jalannya alam semesta ini. Tidak ada satu daun pun yang gugur ke bumi, tidak ada satu partikel pun yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, melainkan karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah. Wa tauhidul uluhiyah wal ibadah. Tauhid uluhiyah atau nama lainnya adalah tauhid ibadah. Wa huwa ifraduhu wahdahu bi ajnasi al ibadati wa anwa'iha min ghairi isyraqin bihi fi syai'in minha ma'a'tiqadi kamali uluhiyatihi. Wahwa, dia itu ifraduhu, menunggalkan Allah wahdahu semata, bi ajnasil ibadah, dengan berbagai macam jenis ibadah, wa anwa'iha, dan ragamnya. Artinya seluruh jenis ibadah yang kita lakukan, berbagai macam ragam ibadah yang kita kerjakan, seluruhnya itu hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Antum misalnya punya pekerjaan yang mapan, gajinya gede. Ketika ditanya, antum kok bisa keterima sih kerja di perusahaan yang bonafit itu? Terus antum ngomong, wah ini kan karena saya pinter, saya kan lulus tes, saya masuk itu ya karena saya lulus tes, hasil wawancara memuaskan, saya juga sehat, akal saya waras, tidak gila, jadi ya wajar saya keterima kerja di situ. Itu sudah salah satu bentuk syirik di dalam uluhiyah. Kenapa? Al-iltifat ilal asbab syirkun fil uluhiyah. Menoleh, bergantung kepada sebab, itu termasuk bentuk kesyirikan di dalam uluhiyah. Sama seperti ucapannya Qarun yang kaya raya itu. Dia ditanya, karena bagaimana kamu bisa mendapatkan kekayaan sebanyak ini? Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Aku diberi harta kekayaan yang banyak karena kepintaranku. Jadi Qarun ini bergantung kepada sebab, kepada kepintarannya dia.
kepada ilmu yang dia miliki, maka dia dihukum oleh Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dengan seluruh istananya, seluruh hartanya ke dalam bumi. Kata orang Klaten, Qarun sak bandane diuntal jagat. Karena dia melakukan kesyirikan. Ya. Harusnya kalau kita, kamu kok pinter toh baca kitab gundul, hadza fadlun minallahi yu'tihi may yasha. Ini keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu. Antum punya mobil bagus misalnya, mereknya Radikon namanya. Dikasih tulisan hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan Tuhanku. Mau malah ditulisi apa itu namanya? Tak ilingin sik. Saya minta tambahan waktu ya. Perintis bukan pewaris ini. Waduh. Gagahe kaya reok. Ewani dilat wesi abang. Kaya bandane iki le golek-golek dhewe. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Perintis bukan pewaris. Elek yo ben lek ku golek dhewe dudu warisan, Bro. Golek dhewe ning utangan riba. Mana antum lebih pilih? Dapat warisan tapi halalan thayyiban mubarakan fi, hasil usaha sendiri tapi utangan riba. Pilih mana? Pilih warisan kalau orang pakai nalar sesuai dengan aturan syariat ya. Tapi pemuda sekarang justru bangga. Sorry ya, iki dudu warisan iki. Dekenganku BRI. Remuk bocah piye ya. Jadi dia merasa dirinya lebih bangga dengan riba daripada mendapat warisan yang halal. Sama ibu-ibu juga begitu. Sebagian istri kaum muslimin itu, kamu nggak apa-apa sama pelacur, nggak apa-apa. Yang penting jangan poligami. Ada para istri itu lebih seneng, lebih rela suaminya menggunakan jasa pelacur daripada suaminya harus menikah lagi. Kemarin saya pengajian itu, yang ngasih sambutan kepala desa. Kepala desanya wedok. Ibu-ibu mau diracun, mau dipoligami apa enggak? Mau, asalkan suami diracun dulu. Terus saya ceramah, wah, aku dadi wedi ceramah nang kene. Arep ngombe wedange barang iki wedi aku. Nek diracun piye aku. Itu selamuran itu ya. Nyelamure kok kadoan ya. Jadi tauhid ibadah itu menunggalkan Allah dengan berbagai macam jenis ibadah dan ragamnya. Min ghairi isyrakin bihi, tanpa memperserikatkan Allah dengan makhluknya. Memperserikatkan itu maksudnya antum beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Serikat itu kan, berserikat itu kan bergabung gitu. Ya. Memperserikatkan berbuat syirik. Min ghairi isyrakin bihi, tanpa memperserikatkan Allah fi syai'in minha, di dalam sesuatu dari, di dalam sebagian dari jenis-jenis ibadah yang ada. Ma'atiqadi kamali uluhiyatihi, disertai keyakinan kita bahwasanya Allah itu memiliki kesempurnaan uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Yaitu hak untuk diibadahi, hak untuk disembah. Allah lah satu-satunya yang memiliki hak itu. Yang lain minggir, Pak. Begitu. Saya ingin bercerita malam ini, teman-teman. Dulu ya, saya itu tumbuh besar di tengah keluarga kejawen. Orang-orang kejawen kan biasa anak kecil itu ditakut-takuti dengan berbagai macam jenis hantu kan. Sehingga tauhid saya ya wallahu alam, tidak ada ketauhidan masa kecil saya itu. Sehingga setiap kali saya mimpi ketemu hantu itu mesti saya jadi korban, Pak. Maksudnya apa? Mesti saya yang ditakut-takuti, saya yang diburu, saya yang lari. Di dalam mimpi saya begitu. Dan setiap kali ketemu hantu di dalam mimpi saya mau lari tuh enggak bisa. Mau teriak ya ngono tok. Enggak keluar suaranya. Itu di dalam mimpi loh ya. Dan sering dulu saya lewat tanggul pinggir sungai, banyak ular gede, saya ketakutan. Terus pernah dikejar hantu, saya lari takut sekali. Mimpi saya itu kayak gitu-gitu.
Setelah saya ngaji bahwasanya seorang muslim itu rasa takutnya itu hanya kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan dzalikum innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itu adalah setan yukhawwifu awliya'ahu, yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Setelah saya ngaji tauhid, saya menanamkan keberanian dalam diri saya ini. Ya, meskipun terkadang rasa takut itu terkadang masih muncul, tapi sudah enggak seperti dulu. Sudah berani saya lewat tempat-tempat angker sampai batin janji ono saya ngetok tak keprok watu tenan ngetok tak keprok watu. Apalagi saya membaca riwayat hadis-hadis ya, jin itu kalau menampakkan diri bisa dipukul, bisa diserang. Dan para sahabat menjadi contoh yang pertama dan utama. Khalid bin Walid membabat jin Uzza, terbelah jadi dua, mati. Hadisnya sahih itu. Nabi yang memerintahkan. Imam Mujahid menusuk jin kecil yang mengganggu sholat. Ibnu Umar menampar lelaki yang memiliki taring. Ya, gagah berani para salaf itu. Sehingga kita meyakini setan itu lemah. Kalau ketemu baca ta'awudz langsung diserbu gitu. Harus tumbuh rasa keberanian. Nah, setelah saya berusaha menanamkan rasa keberanian, sekarang itu kalau saya mimpi ketemu hantu, dan itu jarang sekali, mesti saya yang jadi pemburu, hantu yang jadi objeknya. Kalau dulu saya diburu, sekarang rasain loh. Ya, 3 hari yang lalu saya mimpi ketemu, mimpi loh itu, bukan lihat langsung, mimpi ketemu hantu kecil lari sana sini. Saya senyum aja, di dalam mimpi saya senyum, nyerak orang ini ya. Begitu dia nyerak langsung saya sergap, saya tendang dia jatuh, terus saya injak badannya, saya pukul kepalanya, pes sampai hancur, mati. Beneran? Ngipi tapi itu. Iya ngipi. Dan sebelumnya saya pernah juga membunuh kuntilanak, tapi di dalam mimpi, Pak. Dia besar gitu, saya ngambil kayu, Allahu Akbar, gepuk des gitu, jadi kecil. Allahu Akbar, des, jadi semakin kecil, jadi kecil. Saya gepuk lagi, Allahu Akbar, des. Dia sampai nyungsep ke dalam tanah, hilang. Temennya lari, tak kejar lagi. Begitu. Ada orang itu ketakutan gara-gara mimpinya, dikejar apa? Hantu, sampai tulung-tulung, wah, ngelindur itu loh. Ya, sehingga saya mengambil kesimpulan, kemenangan, kekalahan antum di alam mimpi itu berbanding lurus dengan kualitas tauhid antum. Dan sampai mana antum menanamkan apa? Sifat berani menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan sebagian pakar ruqyah itu mengatakan jin itu bisa dibunuh di alam mimpi, Pak. Karena di antara bentuk godaan terbesar dari jin kepada manusia itu melalui jalur mimpi. Orang kalau mau makan bismillah tok cukup. Mau masuk WC bismillah cukup. Tapi kalau orang mau tidur, Nabi mengajarkan banyak doa dan zikir. Kenapa? Karena saat tidur itulah setan biasanya mengganggu. Disuruh berwudu kita itu sebagai bentuk benteng. Disuruh baca doa mau tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Itu antum bacanya nanti, jangan dibaca sekarang. Anggere kaji teko kok ustadin alhamdulillah malah maca doa mau tidur. Niatmu ki apa? Terus setelah itu disuruh baca kulhu falaknas ayat kursi, ditiupkan ke telapak tangan, disuruh mengusapkan seluruh tubuh sampai 3 kali. Belum cukup, sembari tidur kita disuruh membaca Al-Quran sak turune. Menunjukkan saat kita tidur itu memang banyak sekali gangguan. Ayo bagi orang-orang yang bertauhid, mentalnya baja, yang menjalankan perintah Allah, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Ya. Tapi kalau tauhid belum terbentuk, antum menghadapi benda mati yang konon. Tahu konon? Apa konon itu?
Katanya ini pusaka sakti, Pak. Ya, tutuk ke gunung Jugruk keplaknya segara asap, Pak. Ini pusaka apa? Getebus. Ya. Kalau antum ketakutan, saya enggak berani membakarnya, Ustaz. Saya takut kualat. Tauhid antum belum terbentuk. Mental antum masih mentalnya wali-wali setan. Karena Allah Ta'ala mengatakan yukhawwifu awliya'ahu. Setan itu hanya menakuti orang-orang yang menjadi walinya setan. Kalau antum menjadi walinya Allah, tidak menjadi hamba setan, tidak takut lagi. Gak ada itu istilah takut-takut begitu. Berikutnya antum jangan nonton, melakukan hal-hal yang bisa justru meningkatkan rasa takut antum kepada setan. Nonton film horor, ya, baca cerita horor, ngobrol horor. Begini jenis ahlu sunnah apa ahlul horor? Ahlul horor wal khurafat itu. Gak ada untungnya antum menonton film horor, cerita horor, malah semakin penakut antum. Dan biasanya kalau antum mimpi, antum bukan jadi pemburu, antum menjadi apa? Buruan, Pak. Maka ikhwan-ikhwan yang sering mimpi buruk dikejar setan itu berarti tauhid antum tidak beres itu. Wallahu a'lam. Itu yang saya alami gitu. Sehingga mari perkuat ibadah kita, hidupnya kita, ya, minta tolongnya kita, rasa takut kita, rasa cinta, rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mental baja pemuda seperti itu. Yang sudah terlanjur biarlah. Jangan didengerin lagi itu. Ya, war nikah no, sasi suro to. Wani kowe los ngono. Wah, lain lagi ngopo to Mas? Lah ya. Kawulane setan itu sebenarnya. Lah ngopo? Aku arep nikah sasi suro lah ngopo? Aku mbiyen tetak ya sasi suro. Ene ngopo suro? Gitu jawab dengan gagah berani. Ya, ora malah hinga-hingi, ngah-ngoh. Kita ini hamba Allah, merdeka. Jadi tujuan dari tauhid ini teman-teman, menyelamatkan manusia dari perbudakan kepada makhluk menuju perbudakan kepada Allah semata. Jangan menjadikan diri kita budak setan, budak cerita khurafat, budak klenik, budak khurafat. Jangan. Yang menjadi budak khurafat, budak klenik itu hanyalah hamba-hamba setan, hamba Allah enggak. Maka menjadi hamba Allah itu jelas lebih tenang, Pak, dan lebih berani. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Mana yang lebih baik? Orang yang memiliki Tuhan yang banyak atau orang yang menyembah kepada Tuhan yang satu? Tentu yang menyembah Tuhan yang satu itu lebih baik. Percaya diri, bukan sombong loh ya. Berani dia dan tidak takut. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Itu nabrak kucingnya sedih, mikirin ada seminggu. Aku harap nemoni lelakon apa ya wingi kok nabrak kucing. Takut, masih termakan oleh cerita-cerita khurafat itu. Antum mau mempertahankan cerita khurafat, silahkan, nikmatilah ketakutan antum itu. Nikmatilah kepengejutan antum itu. Dan teruslah menjadi budak-budak setan yang senantiasa dirundung kesedihan dan ketakutan. Ustaz kok mburi Ustaz kena gludak-gludak tikus nih. Gludak-gludak ngene kok demite ngamuk ben nyokot kowe ben. Orang kalau mikire sarwa klenik ana gludak-gludak sithik ngono mikire wis ora-ora. Berikutnya apa teman-teman? Wa tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga adalah tauhid asma' was sifat. Wa huwa isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa nama dan sifat. Kita menetapkan nama, menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan ketetapan Allah. Wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan
apa yang ditetapkan oleh Rasul bagi Allah minal asma'il husna, berupa nama-nama yang indah, wasifatil kalimatil ulya, dan sifat-sifat yang sempurna yang maha tinggi, min ghairi tashbihin, dengan tanpa menyerupakan, wala tamthilin, dan tanpa mengumpamakan, wa min ghairi tahrifin, dengan tanpa melakukan apa? Tahrif, menyelewengkan makna asli, ya, membuang makna yang asli dan memakai makna yang palsu. Wala ta'tilin, dan tanpa menihilkan nama dan sifat-sifat Allah. Waqad bayyana al-Qur'anul Karim, dan sungguh telah menerangkan kitab Al-Qur'anul Karim hadhil anwa'as salasata, 3 jenis tauhid ini, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ayat yang menerangkan eksistensi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu teramat sangat banyak sekali banget nemen pol. Yang paling terkenal surat Al-Fatihah itu mengandung rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang disebutkan Syekh di sini surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard, Allah adalah sang pemelihara, sang pengatur langit dan bumi. Ini adalah tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah mengatur langit dan bumi dan seluruh isinya. Fa'budhu, maka beribadalah engkau kepada Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Setelah meyakini Allah pengatur alam semesta, maka konsekuensi logis dari keyakinan kita adalah kita beribadah hanya kepada Allah semata. Fa'budhu, ibadahilah Allah. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Karena terkadang kita ditimpa rasa malas, terkadang kita terkena syubhat. Gak apa-apa minta tolong pada mayit, orang sudah mati. Itu namanya syubhat. Sabar. Dan kita sulit akan menemukan kesabaran itu tanpa kita menuntut ilmu, supaya kita tahu, semua teori syubhat yang berusaha meruntuhkan tauhid uluhiyah itu sebetulnya sudah selesai dibabat habis oleh para ulama. Tapi karena kita tidak ngaji, kita tidak tahu. Allah tidak mengatakan wasbir li ibadatihi, tapi Allah mengatakan apa? Wastabir. Istabir itu kesabaran yang sangat ekstra, Pak. Level premium. Enggak cukup hanya sekedar sabar gitu, enggak. Tapi kesabaran level tinggi, menunjukkan ibadah ini butuh kesabaran. Ya, butuh memaksa jiwa dan raga. Ngaji juga begitu. Saya yakin yang hadir di sini itu terkadang tertimpa malas. Wong aku kadang yo kok. Iya. Kadang saya tuh enggak sedang safar, enggak sedang ada keperluan arep mangkat kaji teko, kadang aras-aras seneng. Aduh cah. Bahaya tekan alun-alunnya duh tenan. Terus saya kelingan tulisan saya sendiri. Aduh, cerai mungkari karep. Oh iya ya. Jadi kaya ditapuki tanganku dhewe aku ngene. Nek wis karep sing adoh dadi cerak. Nek wis ora karep sing cerak dadi adoh. Begitu cara kita menyemangati. Paksa, Pak. Tapi kalau yang malas itu sekali antum turuti, maka antum akan gatok, akan ketagihan, terus ditenggelamkan oleh rasa malas. Dan minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari sifat pengecut dan dari sifat malas. Wastabir li ibadatihi. Gitu. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui padanan, tandingan bagi Allah? Ini adalah tauhid asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui
ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan ayat asma wa sifat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau antum memberi nama kepada Allah dengan nama yang dipakai oleh makhluknya, berarti antum sedang menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam asma wa sifat. Padahal Allah Ta'ala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Padahal Allah Ta'ala mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada satu pun makhluk yang semisal dengan Allah. Itu namanya, sifat-sifatnya enggak ada yang setara dengan Allah. Sehingga asma wa sifat itu kita memberi nama Allah dengan nama-nama yang telah disebutkan dalam wahyu. Kita menempelkan sifat Allah dengan sifat-sifat yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan makna aslinya. Allah menyebut Allah punya dua tangan, kita meyakini itu. Allah menyebut dirinya punya jiwa, kita meyakini itu. Allah memiliki sifat berlari, kita meyakini itu. Dan itu semua ada dalilnya. Jangan main otak, main pikiran lalu kita menolak nama dan sifat yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah hanya karena tidak cocok dengan teori akal kita. Berarti kita sudah timpang di dalam tauhid asma wa sifat. Itu 3 macam tauhid. Apakah jelas teman-teman? Jelas apa enggak? Alhamdulillah. Karena jangan sampai kita jadi ahli sunnah tauhid ramudeng. Dulu saya punya ustadz di pondok pesantren, Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kalau ada santri semester 1 ini tidak bisa menghafalkan al-usulus salasah dan tidak bisa menerangkan tauhid dengan 3 macamnya, tidak akan saya luluskan itu. Begitu. Karena itu merupakan asas, teman-teman. Tauhid awwalul wajibat. Kewajiban yang pertama. Gitu. Jadi tidak hanya cukup la ilaha illallah tok, mengucap syahadat tok tanpa mengetahui apa kandungan dan maknanya. Wa tauhidu, dan tauhid itu huwa awwalul wajibat. Dia adalah kewajiban yang pertama. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait syair, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Awwalu wajibin, kewajiban yang pertama 'alal 'abidi, terhadap seorang hamba, ma'rifatur rahmani, yaitu mengenal Allah, bit tauhidi, dengan tauhid. Itu kewajiban pertama. Makanya saya menyayangkan sebagian dai yang menuntun membaca kalimat syahadat orang yang mau masuk Islam tanpa diterangkan secara ringkas apa itu tauhid, apa itu syirik. Tekok dituntun gitu aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadun ahlan wa sahlan, ku adalah keluarga kami. Tapi pulang dia masih melakukan apa? Kesyirikan, masih berdoa kepada Tuhannya dia di masa lalu yang masih dipertahankan di masa sekarang. Belum all out, belum totalitas di dalam meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad, dan sungguh dallah telah menunjukkan ala dzalika, atas hal itu, hadits Ibnu Abbasin, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, lamma tatkala ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutus sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, ila nahwi ahli Yaman, menuju ke arah penduduk negeri Yaman. Qala lahu, Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz ini diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nabi mengutus itu. Ya, makanya hendaknya kita juga mengutus. Kalau kita belum mampu mengutus, kitalah yang jadi utusan itu. Utusan apa Ustaz? Utusan tauhid. Meskipun orang-orang menuduh kita utusan Wahabi Jawa. Ada Presiden Soekarno gitu menulis buku ya, judulnya Utusan Wahabi, Pak.
Beneran, coba antum cek PDF-nya di Google. Buku Owe Towesan Wahabi gitu. Karena dulu masih pakai ejaan Sowewandi. O itu tulisannya O sama E. Buku tulisannya apa? Boe kowe. Aku akowe. Ya apa enggak? Aku tulisannya gimana? Akowe. Bentul? Bentoel. Owe Toesan Wahabi. Gitu. Dan beliau memuji kemurnian Wahabi seperti kemurnian udara di padang pasir. Itu. Jadi antum nek di loke Wahabi itu rasa minder, Pak. Biasa bae, los gitu. Apa yang dimaksud Wahabi itu? Yang kalian tuduhkan. Kalau Wahabi itu adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Quran Sunnah, enggak apa-apa, saya enggak antipati dengan Wahabi. Tapi kalau Wahabi yang kalian maksudkan adalah aliran sesat yang suka mengkafirkan orang, suka membunuh orang, sorry, jangankan bunuh orang kita. Pengajian kita diajari nyumet mercon aja nggak boleh, haram. Apalagi bunuh orang, meskipun orang kafir. Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Tidak ada kaitannya kita dengan sekte sesat itu. Itu murni tuduhan orang-orang yang benci. Apa kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal saat mengutusnya berdakwah ke Yaman? Innaka, sesungguhnya engkau hai Mu'adz, taqdamu ala qaumin, akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Faliyakun, maka hendaklah awal hal pertama ma tad'uhum, yang engkau serukan, ila an yuwahhidullah ta'ala. Hal pertama yang engkau serukan, yang engkau ajarkan kepada manusia di Yaman sana adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau serukan adalah syahadat la ilaha illallah, bahwa yang berhak, ya, mengatur alam semesta hanya Allah, maka yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai wahyu. Itu yang kamu ajarkan, bukan yang lainnya. Itu dulu. Karena itu adalah awwalul wajibat, kewajiban yang pertama. Wa tauhidu, dan tauhid itu huwa makna syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tauhid itu menjadi makna dari kalimat syahadat. Ajaran kalimat syahadat itulah tauhid, mengajak manusia mengesahkan Allah dan menerima seluruh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan kok kita sudah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi sholatnya tidak ikut Nabi, mendoakan orang tua tidak ikut tata cara Nabi, sholawatan tidak ikut sholawatannya ala Nabi, gawe aturan dewi. Itu berarti syahadat Muhammad Rasulullah kita sudah gotang, Pak, tercemar. Walidzalika jaa fil lafdzil akhar, maka dari itu datang, ya, fil lafdzil akhar, dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka, sesungguhnya engkau ta'ti kauman, akan mendatangi satu kaum min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Fad'uhum, maka serulah mereka, ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka agar mereka merealisasikan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslimun, ini hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 19. Wa mimma yadullu ala anna at-tauhid huwa awwalul wajibat, di antara hal yang menunjukkan
bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang pertama, apa-apa rawahu Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, bukan membunuh, Pak. Kalau membunuh an aqtulan nasa, itu membunuh. Ya, sebagian orang salah kaprah menerjemahkan hadis ini. Saya diperintahkan orang untuk membunuh manusia. Akhirnya ngebomin yang dindi, Pak. Itu karena kejahilan mereka terhadap bahasa Arab, kejahilan mereka terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau qatala yaqtulu, membunuh. Kalau ini qatala yuqatilu, artinya memerangi. Memerangi pun itu juga kewajiban penguasa, bukan kita. Kewajiban pemerintah. Zawi sultan, orang yang punya kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya kekuasaan. Bukan kok takmir masjid, ayo kita serbu, enggak boleh. Atau ketua yayasan, ayo kita serbu. Atau panitia KJTK, ya jamaah diajak menyerbu, enggak boleh. Yang boleh menyerbu dan menyerang dan memerangi adalah kaum muslimin di bawah komando penguasa kaum muslimin. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta sampai yaqulu, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allah, maka telah terlindunglah dari diriku jiwanya dan hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungan dia, pengadian dia, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Artinya umat Islam hanya diperintahkan untuk menghukumi secara lahiriah saja. Secara lahiriah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, jangan diganggu, dia saudara kita. Kalau ternyata dia pura-pura, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarallah, dan Allah telah menyebutkan fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, ma yadullu ala annahu khalaqal khalqa, bahwasanya Allah menciptakan makhluk, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab, wa arsalar rusula, dan mengutus para rasul, li tahqiqi hadzal tauhid, dalam rangka untuk merealisasikan ajaran tauhid ini. Seluruh nabi, seluruh rasul ajarannya sama, yaitu tauhid. Sehingga sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya itu dalam rangka untuk merealisasikan apa? Tauhid la ilaha illallah itu. Jadi kalau antum ditanya, apa yang menjadi sebab Allah menciptakan langit dan bumi dengan seluruh makhluknya? Jawabnya apa? Apa yang menyebabkan dunia dan seluruhnya diciptakan? Penyebabnya adalah tauhid itu loh. Jawaban Wang Sulono itu. Ngantuk, Bang. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia dan jin itu untuk merealisasikan apa? Tauhid itu. Itu tujuan diciptakannya dunia. Untuk beribadah pada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Fa ikhlasul ibadati lillah, maka mengikhlaskan ibadah untuk Allah, min ahammi arkanit tauhid, merupakan salah satu rukun tauhid yang paling penting. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatir rasulah, pada setiap umat seorang rasul. Kami mengutus rasul pada setiap umat. Ani ibudullah, supaya umat itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan lari menjauh dari sesembahan selain Allah. Itu tujuan manusia diciptakan itu, untuk mentauhidkan Allah ini, untuk beribadah, untuk sholat itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Surat An-Nisa ayat 36, perintah untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik itu di dalam Al-Quran ayatnya sangat banyak sekali. Itu perintah Allah kepada seluruh manusia dan jin. Kok aneh, ada manusia mendengar bahasan tauhid, mendengar bahasan syirik malah marah, dongkol, iya, kupingnya abang, badannya sempit, mangkel. Aneh. Kalau kita sudah yakin
mengucapkan kalimat syahadat, harusnya senang. Jazakallah khairan, matur nuwun, saya sudah diingatkan ya tentang tauhid, diperingatkan dari kesyirikan. Berarti sampean ingin menyelamatkan saya. Harusnya kan begitu. Tapi enggak. Kebanyakan manusia justru benci. Termasuk Nabi. Saat mengibarkan panji-panji tauhid, menyuarakan tauhid, beliau diperangi. Padahal sebelumnya beliau dipuja. Al-Amin, berakhlak mulia. Itu kepala suku mau tarung, mau bacok-bacokan gara-gara rebutan mindahkan apa? Hajar Aswad. Seluruh kepala suku sepakat, kita berhukum kepada Muhammad. Biar Muhammad yang memutuskan. Oke, setuju? Setuju. Artinya Nabi Muhammad itu dihormati. Tapi setelah mengajak manusia kepada tauhid, Nabi Muhammad direndahkan. Dilempari letong, dilempari batu, sholat diganggu. Maka kalau antum mengikuti jejak Nabi Muhammad, siap-siaplah antum akan diganggu manusia. Dan tidak usah mundur. Terus berjalan di atas jalan tauhid ini. Illa ayyasha Allah, sampai masa yang Allah kehendaki. Tidak penting dakwah antum diterima atau enggak, tidak penting. Yang penting sampai mati antum tetap berpegang kepada ajaran tauhid. Itu yang terpenting, Pak. Meskipun antum mati seorang diri, antum bertauhid, bejo kemayangan itu. Ya, keberuntungan yang luar biasa. Tapi kalau antum dakwahnya diterima, disanjung banyak orang, tapi antum enggak pernah bahas tauhid, enggak pernah memperingatkan dari kesyirikan, apa gunanya? Kata Syekh Shalih Fauzan, dakwah yang tidak mengusung tauhid, tidak adanya dia lebih baik daripada keberadaan dakwah itu. Jadi luwih becik rasa dakwah gitu loh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala Syaikhus Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan fajami'ur rusuli da'au ila hadat tauhid. Seluruh rasul menyeru kepada tauhid ini. Wa nahau an diddihi minasyirki wa tandid. Dan seluruh rasul melarang dari kebalikan tauhid, yaitu kesyirikan dan tuhan-tuhan yang dijadikan tandingan selain Allah. Wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul? Karena Nabi Muhammad yang paling getol menyerukan akidah tauhid, paling getol memberi peringatan dari kesyirikan, dan beliau senantiasa menjaga kewibawaan dakwah tauhid. Semakin kuat seseorang berpegang teguh terhadap tauhid ini, semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal Qur'anul Karim, inilah Al-Qur'anul Karim. Fa innahu amara bihi. Al-Qur'an memerintahkan tauhid. Wa faradahu, dan mewajibkannya. Wa qarrarahu a'zama taqririn, dan menetapkan tauhid ini dengan ketetapan yang paling agung. Wa bayyanahu a'zama bayan, dan Al-Qur'an menjelaskan tauhid ini penjelasan yang paling agung. Wa akhbara, dan Al-Quran mengabarkan annahu la najata, bahwasanya tidak ada keselamatan, wala falaha, tidak ada kemenangan, wala sa'adata, tidak ada kebahagiaan, illa bihadat tauhid, kecuali dengan tauhid ini. Wa anna jami'al adillatil aqliyati wan naqliyati al ufuqiyati wan nafsiyati, dan bahwasanya seluruh dalil akal, dalil nakal. Dalil akal itu dalil logika, dalil nakal itu dalil apa namanya? Dalil yang berupa nukilan, berupa wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Adillatun wa barahinu 'alal amadi bihadat tauhid. Itu seluruh dalil-dalil yang ada itu menjadi argumen. Ya, menjadi alasan untuk menjelaskan tauhid ini. Wa wujubihi, dan menjelaskan kewajibannya. Fat tauhidu, maka tauhid itu huwa haqqullahil wajib 'alal 'abid. Tauhid itu adalah merupakan haknya Allah yang wajib dilakukan oleh manusia dan jin. Wa huwa a'dhamu awamirid din. Tauhid itu merupakan perintah agama yang paling agung. Wa aslul usuli kulliha, dan dia menjadi core of the core. Dia menjadi pokok dari pokoknya pokok, intinya inti. Wa asasul a'mal, dan dia menjadi asas dari amal ibadah.
Wal musyrikuna lam yunkiru ya illa talabar rusuli minhum ifradallahi ta'ala bil ibadah. Dan orang-orang musyrikin lam yunkiru, tidak mengingkari ya illa kecuali talabar rusuli, permintaan rasul minhum dari mereka, ifradallahi ta'ala bil ibadah, agar mereka menunggalkan Allah dengan ibadah. Artinya teman-teman, ajaran para rasul itu tidak ada yang ditolak oleh orang-orang musyrikin. Para rasul mengajarkan bakti kepada orang tua, nggih. Mengajarkan sedekah, oke. Murah senyum, jos. Baik kepada tetangga, oh mulia. Orang musyrikin menerima itu. Tapi saat para rasul mengajarkan tinggalkan sesembahan kalian selain Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, itu yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Walidzalika qalu, maka dari itu orang-orang musyrikin ngomong, aji'tana lina'budallaha wahdah, apakah kalian para rasul datang kepada kami agar kami beribadah hanya kepada Allah semata? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan supaya kami meninggalkan apa-apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami. Itu soalul ingkar, pertanyaan tapi untuk mengingkari. Kalian Rasul datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah semata, supaya kami meninggalkan ajaran nenek moyang. Yang kami enggak mau, kan gitu. Kalian ahli sunnah datang kepada kami agar kami meninggalkan jimat, meninggalkan kuburan-kuburan dikeramatkan, meninggalkan al-iltifat ilal asbab, supaya kami enggak boleh menggantungkan diri kepada kemampuan kami. Kalian mengajak itu semua? Ya enggak mau no. Kami itu takutnya kepada angka 13 Pak. Kami takutnya kepada jin, kami takutnya kepada jimat. Itulah ajaran nenek moyang kami. Kami enggak mau ngikut ajarannya Rasul. Kami lebih setia mengikuti ajaran nenek moyang. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 70. Falam yunkiru wujudallah. Orang-orang musyrikin tidak mengingkari wujudnya Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Wala qalu innahu la yu'bad. Dan mereka tidak mengatakan Allah itu tidak usah diibadahi. Mereka enggak bilang begitu. Allah tetap diibadahi. Cuma kami juga minta tolong kepada sesembahan selain Allah. Gitu. Bal aqarru bi annahu yu'bad. Bahkan mereka menetapkan Allah itu diibadahi. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibadah. Mereka hanya mengingkari Allah itu menjadi satu-satunya zat yang diibadahi. Mereka menolak itu. Fa'abadu ma'allahi ghairah. Sehingga mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Wa asyraku ma'ahu siwah. Dan mereka memperserikatkan selain Allah. Ya, dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Wattakhadhu ma'ahu andada. Dan mereka menjadikan bersama Allah itu apa? Tandingan-tandingan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah. Wa antum ta'lamuna annahu la niddalah. Padahal kalian mengetahui tidak ada tandingan bagi Allah. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim lil hajj. Dan orang-orang musyrikin itu mengatakan saat melakukan talbiyah ketika haji, labbaika la syarika lak. Ya, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa malaka. Fa nafsu ittikhadi syuraka'i iqrarun billah. Maka mengambil sekutu bagi Allah itu iqrarun billah. Itu mereka mengikrarkan ya Allah itu boleh diibadahi. Walam ya'budul andada bil khudu'i lahum wa taqarrubi wan nuzur wan nahri lahum. Dan mereka tidak beribadah kepada tandingan dengan khusyuk, tidak mendekatkan diri, tidak bernazar, tidak menyembelih kepada zat-zat selain Allah, illa kecuali li'tiqadihim, dikarenakan keyakinan mereka annaha, bahwasanya tandingan-tandingan itu tuqarribuhum ilallahi zulfa, bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa tashfa'u lahum ladaihi. Dan tandingan-tandingan itu
mereka yakini akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Jadi orang musyrikin itu percaya kepada Allah. Kenapa mereka menjadikan orang-orang mati ya, beribadah di kuburan? Karena mereka meyakini orang mati itu bisa memberi syafaat kepada mereka, ya, dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Itulah kesyirikan. Tapi seorang ahli sunnah dia murni ibadahnya hanya kepada Allah, tidak butuh kuburan. Kalaupun ke kuburan dia mendoakan sahibul qabri, bukan malah minta didoakan. Itu yang bisa saya bacakan dan sengaja saya ulur waktunya supaya pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan silahkan dikeluarkan itu snacknya, saya tak bagi hadiah ya. Hadiahnya itu pertanyaannya apa? Aku kita kan pitakonane mesti ruwet ya aku. Saya tadi ceramah apa toh? Iya. Ini gimana caranya menanamkan sifat pemberani dalam jiwa kita? Silahkan. Karena hadiahnya ini penakut kabeh berarti ya. Silahkan, boleh, monggo. Mempelajari tauhid, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi terjaga. Terus apa lagi? Supaya kita jadi pemberani. Yang kedua, memahami bahwasanya gangguan jin dan gangguan sekitar itu tidak ada apa-apanya bagi orang yang bertauhid. Iya, betul. Benar jawabannya. Ini ada hadiah loro ya, yang cepet yang tak ya, Mas. Telu sisan ding. Silakan. Hadiahnya. Pertanyaan yang kedua. Nah, kemarin ya cerita akeh rumah saku kok. Siapa nama penulis tafsir terkenal yang dinukil ucapannya di kitab ini menjelaskan keutamaan tauhid? Monggo, silakan Mas ini. Nggih, Mas Agus. Saya siapa? Saya Sa'di, bener ini Mas. Hadiahnya Mas. Muslimah siap berkarya. Sama Al-Quran ini. Wa iyakum. Mas Agus ini kawan lama saya gitu. Insya Allah Mas Agus ini masih eksis, ngaji sampai sekarang. Kayaknya saya kenal sama antum itu pas saya masih Joko ya Mas ya? Enggak ya? Kowe sampai lali kok ngono ya, saking suwenya. Saya disuruh ngisi pengajian di kampungnya beliau, dekat dari sini itu. Insyaallah bertahun-tahun lamanya. Kejadian itu maksudnya nek ngaji ini ya gur pisan tok ngaji ini. Pertanyaan yang ketiga, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jelaskan apa itu pengertian tauhid asma wa sifat? Silahkan. Monggo. Tauhid kita itu tidak akan sempurna kecuali kita merealisasikan tiga ini. Gimana mau merealisasikan ora paham kok. Apa definisi tauhid asma wa sifat? Silahkan. Allah mempunyai nama-nama yang baik dan jika meminta pertolongan hanya kepada nama-nama Allah. Terus mau ditambah lagi enggak? Itu bukan tauhid itu. Itu ngasih tahu Allah punya nama-nama yang baik. Orang musyrikin juga, oh iya, nama Allah memang bagus. Tapi gimana tauhid asma wa sifat itu? Jangan yang lain. Aduh Mas Tri, saya ngacung nih untuk ngacung nih. Silakan. Menetapkan sifat dan nama Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan dalam Rasulullah. Iya betul. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah memiliki nama-nama, ya Allah memiliki nama, tapi tidak ditetapkan, ya tidak diimani, ya nggak berguna. Sehingga tauhid asma wa sifat itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menolak
nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, silakan Mas Tri. Kabeh iki gak rampung nih. Kentek. Ibu madrasah, ayah kepala sekolah. Jazakumullahu khairan. Kita coba teman-teman sekalian pengajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.